Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Syahrini, guru informatika dari UPTD SMP Negeri 14 Pematang Siantar. Hari ini saya akan menampilkan media pembelajaran alternatif, yaitu dari barang bekas berupa monopoli informatika. Tujuan dari media ini adalah untuk membantu siswa memahami sistem komputer secara menyenangkan dan mampu menanamkan nilai peduli lingkungan terhadap siswa. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui apa saja itu perangkat keras komputer atau hardware, dan yang kedua, peserta didik mampu membedakan apa itu perangkat keras komputer atau hardware dan perangkat lunak komputer atau software. Mari kita lihat cara penggunaan dan pembuatannya. Media ini saya buat dari bahan sederhana yang mudah ditemukan di sekitar kita. Bahan-bahannya antara lain kardus bekas, spidol, tutup botol, gunting, dan lem. Langkah pertama yang dilakukan adalah mendesain papan monopoli informatika menggunakan Canva, di mana pada papan monopoli informatika, kotak-kotaknya berisi landmark yang ada di Sumatera Utara. Selanjutnya, membuat dana umum dan kesempatan serta kartu properti dari masing-masing landmark. Selanjutnya, ambil tutup botol, kemudian digunting lebih kecil. Setelah itu akan dilelehkan. Setelah dilelehkan, tutup botol tersebut akan dibentuk menjadi bentuk bintang dan bentuk hati menggunakan cetakan. Setelah semuanya selesai, begini hasil tampilannya. Yang pertama, ada buku aturan permainan monopoli, di mana buku ini berisi tentang tujuan permainan, cara bermain, perlengkapan permainan, persiapan permainan, dan soal-soal. Selanjutnya ada bintang. Nah, bintang ini dibuat dari tutup botol plastik yang sudah dilelehkan dan dicetak. Begitu juga dengan logo hatinya. Ya. Selanjutnya yaitu ada kartu properti. Jadi di mana siswa yang bisa menjawab akan mendapatkan kartu properti sesuai dengan bintangnya dan hatinya. Ya, setelah itu ada kartu kesempatan, dana umum, dan uang mainan yang mendukung. Tidak lupa pula dadu. Nah, berikut adalah papan dari monopoli. Papan monopoli ini berisi tentang landmark yang ada di Sumatera Utara, seperti patung Dewi Kwan Im, Siantar Zoo, Lapangan Merdeka, Tugu Beca, Museum Simalungun, dan lain sebagainya. Apa itu sistem komputer? Ini belum kita pelajari, tapi Ibu mau tahu seberapa sih pengetahuan kalian tentang sistem komputer? Ada nggak yang pernah dengar kata hardware? Belum. Hardware itu adalah perangkat keras. Terus software, pernah dengar? Perangkat lunak. Iya, perangkat lunak. Jadi hari ini kita bakal materinya tentang itu. Bahan aja udah Ibu berikan ke kalian, oke? Masing-masing kelompok perwakilannya satu kelompok, satu orang, silakan maju ke depan. Yuk, silakan. Oke, mulai dari Setelah perwakilan masing-masing kelompok mengundi menggunakan dadu untuk menentukan urutan permainan, maka kelompok pertama akan mulai melemparkan dadu. Setelah melemparkan dadu, maka kelompok yang mendapat giliran maju akan menjalankan pion sesuai dengan kelompoknya. Setelah itu, guru akan memberikan pertanyaan sesuai dengan kotaknya. Apabila peserta didik dapat menjawab dengan lengkap, maka akan mendapatkan 2 bintang. Dan jika peserta didik menjawab benar tetapi kurang lengkap, mendapat 1 bintang. Dan yang terakhir, apabila
Peserta didik berhasil menjawab tetapi masih tidak lengkap, maka mendapat 1 hati. Oke, yuk. Apa yang terjadi kalau nggak ada keyboard untuk ngetik dan mouse? Apa yang terjadi? Komputernya bakal gimana? Apa? Iya, tidak bisa menjalankan masuk. Kalau kayak tepuk tangan, dapat 2 bintang. Berarti nanti siapa yang masuk stasiun kereta api Siantar bakal bayar 150.000 ke kelompoknya Rapi. Apa? Yang pilih maju depan. Apa perbedaan antara perangkat input dan perangkat output? Input adalah Masukkan data atau perintah ke komputer. ya memasukkan data. Input, output adalah Tampilkan hasil pengolahan data. oke, benar. Jadi ya, kalau input itu dia memasukkan data. Misalnya si aja mau ngetik, berarti dia menginput. Kalau output itu hasilnya, oke? Dapat 2 bintang. Ini kartunya. 2 bintang ya. 100 ya. Setelah hasil kita main game hari ini, Ibu umumkan dulu. Paling banyak pertama, kelompok pertama adalah kelompok Agape. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan, iya. Yang kedua yaitu kelompok Ajam. Ya, tepuk tangan saja. Kalau yang ketiga adalah kelompok Irfan. Iya, tepuk tangannya. Apa sih yang udah kalian pelajarin hari ini? Main game tentang apa? Komponen utama. Komponen sistem komputer. Jadi komponen sistem komputer itu ada 3. Ada yang namanya hardware, namanya apa? Perangkat, yang kedua software itu. Yang ketiga ada namanya blackware. Oke, coba siapa yang bisa menyebutkan apa-apa aja dalam komponen komputer? Laptop. 2. Apa? Selanjutnya yang kedua, perangkat lunak. Kebalikannya. Apa aja sih contoh dari perangkat lunak? Canva. Nah, jadi semua aplikasi WhatsApp, Instagram, Facebook itu termasuk ke dalam perangkat lunak. Sampai sini paham? Apa perasaanmu hari ini? Senang. Jika di sekolah tersedia infokus, smartboard, ataupun lainnya, Bapak Ibu bisa menggunakan alternatif media pembelajaran menggunakan laptop, yaitu dengan aplikasi. Nah, begini tampilan aplikasinya. Yang pertama, pastinya seluruh peserta didik diminta masing-masing per kelompok untuk maju ke depan, kemudian mengklik dadu, sesuai ini yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya, mereka akan berjalan melewati kotak sesuai dengan angka dadu yang menunjukkan angka berapa. Jika berhenti di salah satu kotak, anak murid peserta didik harus menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada kotak tersebut. Jika jawabannya benar dan lengkap, maka akan mendapatkan rumah yang berwarna biru. Jika menjawab tapi kurang lengkap, maka mendapatkan rumah yang warna hijau, di mana rumah warna biru bernilai 100 poin dan rumah warna hijau bernilai 75 poin. Kemudian, jika ada kelompok lain yang melewati kotak yang sudah dijawab, maka mereka harus membayar dengan menggunakan uang mainan yang disediakan oleh guru tersebut. Dengan menggunakan media pembelajaran berbentuk digital seperti ini juga termasuk penerapan dari teknologi yang ada tanpa memerlukan teknologi yang terlalu rumit ataupun hanya membutuhkan teknologi sederhana. Jadi, jika Bapak Ibu ingin menggunakan media ini, maka bisa menggunakan aplikasi Genially yang akan saya lampirkan di video berikut.